Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Febri. Saya bertugas di UPTD SD Negeri 03 Labuh Gunung, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan praktik baik pembelajaran yang berjudul Motif Dasi PEBI. Media inovatif dan bervariasi di pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan dengan siswa saya kelas 4 di UPTD SD Negeri 03 Labuh Gunung tahun pelajaran 2023-2024. Dilatar belakangi oleh masalah yang saya hadapi di dalam pembelajaran, ada siswa yang terlihat bermalas-malasan, ada siswa yang terlihat asik menggambar sendiri, ada juga siswa yang asik berjalan ke sana kemari di dalam kelas, bahkan ada juga siswa yang asik mengobrol dengan temannya. Dan terlihat juga pola duduk yang ada di dalam kelas masih pola yang lama. Akibatnya, kebutuhan belajar semua siswa menjadi tidak terpenuhi. Dan itu terlihat dari hasil belajar siswa, hanya 6 orang siswa yang mencapai ketuntasan dari 19 orang siswa. Dan itu artinya tidak lebih dari 32% yang mencapai ketuntasan. Nah, kenapa demikian? Karena setiap siswa itu mempunyai karakter yang berbeda dan keunikannya masing-masing. Selama ini guru hanya memberikan pembelajaran yang sama kepada semua siswanya, tanpa mempedulikan kebutuhan belajar dan gaya belajar siswanya. Kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai guru adalah peka terhadap kebutuhan dan gaya belajar setiap siswanya, dan sekreatif dan seinovatif mungkin untuk memberikan pembelajaran kepada siswa yang beragam. Dan pembelajaran yang beragam itulah yang dinamakan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Di dalam pembelajaran berdiferensiasi ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, dan ada diferensiasi produk. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi, terlebih dahulu kita harus melakukan asesmen awal. Tujuan dari asesmen awal ini adalah untuk mengetahui kebutuhan dan gaya belajar setiap siswa kita, agar kita dengan mudah mengelompokkan sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa kita masing-masing. Di samping ini adalah contoh asesmen awal yang saya berikan kepada siswa-siswa saya. Melalui asesmen ini saya mendapatkan 3 kelompok. Pertama, kelompok kinestetik berjumlah 7 orang siswa. Yang kedua, kelompok visual berjumlah 5 orang siswa. Dan yang kelompok yang ketiga, kelompok auditori berjumlah 7 orang siswa. Nah, setelah kelompok belajar sudah saya dapatkan, sekarang saatnya saya membuat modul ajar. Modul ajar di sini saya buat berdasarkan kebutuhan dan gaya belajar siswa, dan juga saya menggunakan model PBL, Project Based Learning. Jadi di sini pembelajaran berdiferensiasi saya kolaborasikan dengan model pembelajaran PBL, Project Based Learning. Adapun tujuan pembelajaran pada praktik baik kali ini yaitu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan serta mendeskripsikan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Membuat konten yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa. Adapun untuk gaya belajar siswa yang kinestetik, konten yang saya sediakan untuk mereka adalah berupa benda konkret yang mereka cari sendiri dengan bergerak di lingkungan sekolah. Setelah itu, untuk gaya belajar anak yang auditori, saya sudah membuat video pembelajaran yang berisikan materi tentang bagian tumbuhan dan fungsinya yang sudah saya buat. Dan yang ketiga, untuk gaya belajar anak yang visual, di sini saya menggunakan aplikasi Assembler Edu, yaitu membuat objek 3 dimensi yang bergerak seakan-akan terlihat seperti nyata. Diawali dari mengubah pola tempat duduk siswa dalam kelas dan mengikut sertakan wali murid untuk mendukung pembelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai, kita mesti mengingatkan kembali dengan kesepakatan kelas yang sudah pernah kita buat dengan siswa, agar pembelajaran yang kita laksanakan nanti kondusif. Selanjutnya kita melakukan asesmen diagnostik non-kognitif dengan KSE.
Pada kompetensi sosial emosional, kita harus menyamakan perasaan siswa yang beragam menjadi semuanya bahagia. Setelah itu, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, dan selanjutnya menyampaikan model dan media pembelajaran yang akan digunakan saat pembelajaran berlangsung. Kelompok pertama, kelompok kira kinestetik bergerak. Dan yang kedua, kelompok aura auditori bersuara. Dan yang ketiga, kelompok fina visual berwarna. Selanjutnya, kita melakukan diagnostik kognitif dengan pertanyaan pemantik yang diberikan kepada siswa. Lagi, sumber kehidupan. Di dalam pembelajaran berdiferensiasi kali ini, saya menggunakan model PBL, yaitu Project Based Learning, di mana fase yang pertama yaitu orientasi peserta didik terhadap masalah. Di sini saya menggunakan amplop misteri yang berisikan tentang bagian-bagian tumbuhan. Pada fase kedua, yaitu mengorganisasikan peserta didik. Di sini saya membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik yang akan dikerjakan oleh peserta didik dengan menggunakan konten yang beragam. Pada model PBL fase yang ketiga, yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok yang dilakukan oleh guru terhadap masing-masing kelompok. Kelompok kinestetik, kelompok visual, dan kelompok auditori. Setelah guru membimbing penyelidikan kelompok, barulah semua siswa pada masing-masing kelompok aktif mengerjakan LKPD yang sudah dibagikan dengan konten yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Disinilah terlihat diferensiasi proses yang sedang berlangsung di dalam pembelajaran. Di tengah-tengah pembelajaran saya melakukan ice breaking. Adapun tujuan saya melakukan ice breaking adalah membuat pembelajaran menjadi segar kembali. Setelah itu kita masuk ke fase keempat model PBL, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini siswa diberikan kebebasan untuk memilih produk atau hasil karya yang ingin mereka buat. Nah, pada proses inilah terjadinya diferensiasi produk. Bagi siswa yang suka bersentuhan langsung dengan objek, mereka membuat karya dengan benda konkret. Siswa yang suka menggambar dan mewarnai, mereka menggambar tumbuhan. Dan juga siswa yang suka berbicara, mereka membuat podcast lisan yang menceritakan tentang tumbuhan dan fungsinya. Selanjutnya kita akan melakukan asesmen formatif pada fase kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini kita melakukan kolaborasi dan budaya berbagi dalam kegiatan presentasi dan diskusi untuk menganalisis proses pemecahan masalah. Asesmen formatif selanjutnya, untuk evaluasi saya menggunakan TTS, teka-teki silang, yang mana pemeriksaannya saya menggunakan sebuah game yang saya beri nama tekingan, telapak kaki, dan tangan. Setelah itu, pada kegiatan penutup, guru membimbing siswa dalam menyimpulkan pembelajaran. Selanjutnya melakukan refleksi bersama siswa untuk pembelajaran hari ini. Apa yang sudah baik dan apa yang belum baik untuk kedepannya kita tindak lanjuti. Di akhir pembelajaran, saya memberikan asesmen sumatif untuk membuat sebuah laporan dengan memanfaatkan lingkungan di sekitar rumah yang berjudul bagian tumbuhan dan fungsinya. Pembuatan laporan ini dibebaskan kepada siswa dalam bentuk apa yang mereka inginkan. Poster, map mapping, infografis, rekaman audio, atau bahkan rekaman video. Inilah hasil belajar dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Dari 19 orang siswa, 16 orang mencapai ketuntasan dan hanya 3 orang yang tidak tuntas. Untuk lebih jelas dan detailnya pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan di dalam kelas, Bapak dan Ibu guru bisa men-scan kode QR di samping atau mengklik tautan yang ada pada deskripsi video ini. Di Minangkabau ada 2 lareh manuri tambo, lareh bodi caniago, jo lareh koto piliang, selesailah wakatu babagi dari ambo. Mohon doa untuk kami supaya taruh bakambang. Sekianlah praktik baik pembelajaran yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.